Ada 4 pilar pembangunan Indonesia. Yang pertama tentu di bidang sumber daya manusia, penguasaan ilmu teknologi ini juga perlu terus kita tingkatkan. Riset kita juga harus kuat. STPN ini juga harus punya lembaga riset, harus punya pengembangan akademik yang juga terus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, ya. Belum lagi kita berharap bahwa SDM kita ini punya keterampilan-keterampilan yang memang relevan, dari keterampilan teknis sampai dengan tentunya keterampilan umum yang berlaku universal. Nanti akan saya jelaskan. Yang kedua pilarnya adalah mari kita terus membangun ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Artinya tadi tumbuh dengan pesat, tapi juga memperhatikan lingkungan kita. Jangan sampai kita asal-asalan membabat lingkungan kita atas nama pembangunan, kemudian kita merusak lingkungan. Padahal sekali lagi kita menghadapi ancaman krisis lingkungan, krisis iklim, ya, dan juga dampak-dampak buruk dari pemanasan global. Kita harus lawan itu bersama-sama. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Pembangunan ekonomi juga tidak boleh hanya untuk sebagian kalangan, harus dibagi dengan baik. Jangan sampai terjadi ketimpangan, kesenjangan sosial antara mereka yang kaya raya dengan mereka saudara-saudara kita yang ada di bawah, yang terkategori miskin dan tidak mampu. Negara harus hadir, ATR BPN harus hadir untuk menghadirkan keadilan, pemerataan, pembangunan untuk semua. Investor berikan karpet merah, tapi ingat jangan sampai rakyat yang ada di situ digusur seenaknya tanpa ada rasa prikemanusiaan. Itu tidak adil. Kemarin saya baru diundang rapat oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Rapat terbatas sekali, hanya 4 orang yang dihadirkan. Berbicara IKN, berbicara lokasi-lokasi proyek strategis nasional. Pak Presiden menekankan, jangan sampai ada masyarakat yang dikorbankan. Jangan sampai ada masyarakat yang menjadi sengsara hidupnya, seperti terzolimi di rumahnya sendiri akibat pembangunan. Walaupun tentu ada resiko-resiko, ada aturan-aturan yang harus kita tegakkan, tetapi tetap rakyat nomor 1. People first. Karena negara ada untuk rakyat. Pembangunan adalah untuk rakyat, bukan rakyat untuk pembangunan. Setuju Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian? Ini prinsip mendasar dari justice, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, pilar pembangunan adalah bagaimana kita meyakinkan national resiliency, ketahanan nasional, dan good governance, tata kelola pemerintahan yang baik. Ini juga menjadi fondasi yang kuat. Ini disebut pilar karena kalau pilarnya rontok atau paling tidak kropos, maka tidak akan kuat pembangunan kita. Kita ingin demokrasi matang. Kita ingin memberantas praktik-praktik korupsi atau hal-hal yang melawan hukum lainnya. Kita ingin pertahanan keamanan kita juga makin solid. Ini semua menjadi pilar yang kokoh. Oleh karena itu, keempat pilar tadi harus kita jaga dan perjuangkan bersama-sama. Lanjut, Pak Presiden menyampaikan 3 hal pokok untuk mewujudkan Indonesia emas, bisa dibaca di depan. Tetapi saya ingin highlight yang paling bawah. Yang paling terakhir, peningkatan kualitas SDM. Ini yang relevan dengan tema kuliah umum hari ini. Kualitas SDM, karena sumber daya manusia adalah kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saya mengingatkan kita semua bahwa tadi beberapa sudah menjawab bonus demografi. Apalah arti bonus demografi tanpa bonus kompetensi? Banyak anak, banyak rezeki, begitu? Setuju? Nggak setuju nggak dengan banyak anak, banyak rezeki? Banyak penduduk, bagus nggak buat kita? Apa?
Boleh nggak dijawab? Apa pandangan taruna-taruni, adik-adik sekalian? Banyak penduduk seperti Indonesia. Indonesia itu nomor 4 di dunia. 270 juta penduduknya. Besar nggak itu? Besar. Bandingkan Malaysia, berapa Malaysia sekarang? Singapura itu sekitar 5 juta. 5 juta. Sleman berapa? Ada yang hafal? Hah? Mana? Sleman 1,2 juta. Terus kota Jogja berapa? Jadi negara Indonesia itu besar. Bahkan satu kota kita itu bisa menyerupai populasi negara lain. Tadi Singapura 5 juta itu kurang lebih dengan satu kabupaten Bogor. 5 jutaan juga. Jadi memimpin Indonesia, mengelola sumber daya manusia Indonesia tidak mudah. Tapi kita harus punya leadership, punya manajemen skills yang baik untuk mengorkestrasi segala potensi yang kita miliki. Kalau tidak, sia-sia, percuma, penduduk jumlah besar, usia produktif, banyak anak mudanya, gen Z-nya banyak, gen milenialnya banyak, tapi tidak optimal. Karena pendidikan kita, kesehatan kita juga harus terus diperkuat. Untuk Indonesia, Mas. Kita lihat sekarang. Ini tantangan yang paling real. Kalau bicara SDM, biasanya PBB, Bank Dunia, manapun akan merujuk pada yang namanya Human Development Index, HDI, atau Indeks Pembangunan Manusia. Kita lihat, kita harus jujur, nggak apa-apa. Ini negara kita sendiri kok. Kita jujur. Di mana posisi Indonesia terkait dengan ranking Indeks Pembangunan Manusianya? Bisa dibaca di sini? Nomor berapa kita? 112 dari 189 negara. Apakah kita puas dengan kondisi ini? Masih jauh? ASEAN sekarang, ASEAN itu berapa negara? Ada 10 negara, betul? Kita nomor berapa? Ini negara-negara ASEAN. Nomor? Apakah sudah puas kita? Nomor 6 di kawasan kita. Bagaimana? Belum puas kan? Tidak boleh puas, tidak boleh menerima nasib apa adanya. Ya. Ini harus melecut kita. Boleh kita tersinggung dalam hati, boleh, untuk kita lebih giat lagi mengejar ketertinggalan ini. Ya. Tapi bukan berarti kita pesimis, bukan. Karena memang tidak mudah mengelola manusia sebesar Indonesia ini. Belum lagi bicara diversity-nya. Ini baru bicara numbers-nya, kuantitasnya, tapi diversity-nya kita tahu kita adalah negara yang sangat majemuk, plural, agama, suku, ras, etnis beda-beda. Ya, jadi tidak mudah. Tapi sekali lagi kita harus mengoptimalkan SDM kita ini. Kita harus mengejar, ini siapa nih? Ini? 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 Philippines. Ini? 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 Hafal itu? Pernah ngukur tanah di Kamboja? Jangan-jangan pernah ngukur tanah sampai Kamboja. Ya, lanjut ya. Keterampilan apa yang kita butuhkan di abad 21 ini? 4C. Ini termasuk kategori learning skills. Critical thinking, berpikir kritis. Kreativitas, komunikasi dan kolaborasi. Saya yakin diajarkan di sini. Betul Pak Ketua ya? Berpikir kritis, ya.
kalau ada pelajaran teori, jangan hanya diterima begitu saja. Selalu tanya mengapa, dari mana, apa gunanya. Itu baru berpikir kritis. Jadi kalau hanya menerima, udah telan aja. Nah, saya berharap para dosen juga tidak seperti itu. Kalau ada yang bertanya, tolong sabar menjawab dengan baik. Mengapa begini, Pak? Ini alasannya. Dari mana asalnya? Apa gunanya? Karena kadang-kadang kalau kita menerima tanpa kita tahu apa tujuannya, kita ada rejection. Reject. Ngapain kita belajar kalau nggak ada perlu, nggak ada gunanya, nggak relevan. Nah, saya berharap ini bisa menjadi kekuatan STPN, para taruna-taruninya punya critical thinking. Kreativitas akan lahir. Kemudian punya kemampuan komunikasi dan berkolaborasi. Kompetisi wajib, tapi yang sehat, sedangkan kolaborasi akan menentukan kemenangan kita ke depan. Ya. Yang kedua, terkait dengan literacy skills, keterampilan terkait dengan literasi. Informasi luar biasa hari ini, mengalir begitu deras. Kita ingin semakin paham kita menggunakan atau memilah informasi di sekitar kita. Yang kedua, media massa, media sosial, semua saling berpengaruh satu sama lain, dan kita berharap karena ATR BPN ini juga dekat dengan alat, dekat dengan perangkat digital dan teknologi terkini, termasuk melakukan mapping, survei. Sekarang kita juga sedang menggalakkan 3D mapping misalnya. Mari sama-sama kita memiliki kemampuan literasi di bidang teknologi. Para taruna-taruni, darat maupun udara, teman-teman mahasiswa juga pasti punya kebutuhan untuk selalu catch up dengan teknologi terkini. Perang di darat, laut maupun udara juga ditentukan dengan teknologi alutsistanya. Dan ini harus kita kuasai sejak dini. Yang berikutnya atau yang terakhir, keterampilan abad 21 adalah terkait dengan life skills. Kita ingin kita juga punya keterampilan yang baik di bidang kepemimpinan, termasuk social skills. Kita harus punya inisiatif, kita punya kesempatan untuk meningkatkan produktivitas, dan ini harus dimulai dari semangat kita untuk punya nilai tambah, ya. Nah, ada 3 ciri generasi unggul: punya kemampuan intelektual, punya karakter dan integritas yang tinggi, dan leadership tadi. Saya ingin bahas bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin. Setuju atau tidak setuju? Apakah pemimpin dilahirkan atau pemimpin dipersiapkan? Apa? Ada nggak yang bisa menjawab apakah pemimpin itu dilahirkan atau dipersiapkan? Dilahirkan itu begini maksudnya. Seorang pemimpin punya anak pasti jadi pemimpin. Setuju nggak dengan teori itu? Tidak kan? Tapi pasti harus ada penyiapan-penyiapan agar bisa menjadi pemimpin yang baik. Kalau status bisa langsung dapat. Tapi kalau menjadi real leader itu harus dipersiapkan, ya. Jadi everyone is born a leader. Punya potensi, punya kesempatan menjadi pemimpin, apalagi di negara demokratis seperti Indonesia saat ini.